Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang beriman, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pada Soka TV yang sederhana ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan dan kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam tentu bergembira belakangan di Indonesia ini semangat dan gairah umat Islam untuk membayar zakat sangat tinggi dan luar biasa. Entah berapa puluh triliun uang telah terkumpul dari dana zakat yang dikumpulkan dari para agnia dan orang-orang soleh yang memang sadar akan hukum zakat. Tapi ada satu masalah yang mungkin mengganjal di hati kita selama ini. Ternyata dari zakat yang sedemikian besar itu tidak mampu mengangkat derajat kaum fakir miskin, atau paling tidak memberikan kecukupan hidup bagi orang-orang yang tidak berpunya. Selidik punya selidik, ternyata di sana ada sesuatu yang penting kita luruskan kembali, yaitu dalam penggunaan atau tasarruf dana zakat. Mungkin kita sering menerima ada kiriman tulisan, broadcast atau apa saja, atau mungkin kita baca spanduk-spanduk di mana-mana ada tulisan salurkan zakat infak sedekah Anda untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren, majelis taklim, panti asuhan dan lain sebagainya. Ada juga dana zakat yang kemudian ditampung di Badan Amil Zakat, yang kemudian penyalurannya itu diberikan kepada sangat banyak sekali asnaf, atau paling tidak keluar dari ketentuan Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah menentukan bahwa mereka yang berhak mendapatkan zakat hanya 8 golongan, yaitu fakir miskin, amilin, mu'alaf, orang yang berhutang, memerdekakan budak, ibnu sabil dan sabilillah. Ini 8 golongan yang berhak menerima zakat, dan semuanya adalah manusia, bukan yang lain. Nah, oleh karena itu maka menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid, untuk penyelenggaraan jenazah seperti yang dilakukan di satu daerah, untuk pemberian beasiswa. Kita akan baca penjelasan dari ulama yang sangat terkenal, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra, dan dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Di sini kita baca dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah pada catatan pinggir dari kitab Al-Mizanul Kubra, yaitu karya Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Rahman Ad-Dimashqi Al-Utsmani Asy-Syafi'i, ulama abad ke-8. Beliau menulis pada juz pertama halaman 113. Wattafaqu ala man'il ikhraji li bina'i masjidin aw takfini mayyitin. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh, dilarang menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid atau memberi kafan jenazah. Tidak boleh. Ini kesepakatan para ulama. Jadi apabila kita bangun masjid dengan uang zakat, sebenarnya kita telah makan uang harta fakir miskin. Bisa dibayangkan kalau nanti misalnya kita sholat di satu masjid, masjid itu dibangun dengan uang dana zakat kita, berarti kita sudah menelan ludah kita sendiri. Apa yang kita berikan, kita makan sendiri, kita ambil sendiri. Hal yang sama juga disampaikan di dalam kitab Al-Mizanul Kubra bagian tengahnya, karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Hanya di sini ada kesalahan cetak pada juz kedua halaman 13. Dituliskan ittafaqal a'immah ala annahu la yajuzu ikhraju zakah li bina'i masjidin aw takfini mayyitin. Para ulama mazhab 4 sepakat bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat untuk membangun masjid atau untuk mengkafani jenazah. Jadi kalau membangun masjid tidak boleh, kafani jenazah tidak boleh, kemudian untuk yatim piatu tidak boleh, untuk janda-janda tua tidak boleh, untuk perbaikan jalan tidak boleh. Kalau nanti ada yatim piatu, ada janda tua yang tidak mampu, bukan karena yatimnya, bukan karena jandanya, tapi karena kefakirannya, karena kemiskinannya. Nah sekarang yang lucu di Indonesia, perhatikan di mana-mana ada badan amil zakat, ada penerima zakat. Si amil zakatnya itu menerima uang bayaran tiap bulan sekali, dia punya fasilitas gedung, dia punya mobil, dia punya gaji tiap bulan. Sementara fakir miskin sebagai pemilik harta itu mereka hanya dapat uang setahun sekali pun belum tentu. Itu kalau ada proposalnya, itu kalau disalurkan sama partai-partai atau kelompoknya atau ormasnya.
Bayangkan berapa besar dana fakir miskin yang dimakan oleh orang-orang yang mengurus zakat itu. Mungkin ada yang bertanya, apa tidak boleh ada orang yang di luar yang 8 itu memakan harta yatim? Di luar orang fakir miskin, menurut intinya tidak dibenarkan. Tapi ada ketentuan Rasulullah. Lihat dalam hadis riwayat Abu Daud, bab mayajuzu lahu akhdhu shadaqati wa huwa ghaniyun. Bab tentang orang yang boleh mengambil zakat dalam keadaan kaya dia. Ambil sedekah dalam keadaan kaya. Apa kata Nabi? La tahillu shadaqatu li ghaniyyin illa li khamsatin. Sedekah termasuk zakat tidak halal bagi orang kaya yang kecukupan kecuali karena 5 sebab. 1, li ghazin fi sabilillah. Jika orang kaya itu berperang di jalan Allah. Jadi makna fi sabilillah itu bukan yang lain. Bukan kepentingan sosial, bukan kebutuhan yang lainnya, santunan yatim piatu, beasiswa, bukan. Ghazin, sabilillah itu orang yang berperang. Orang kaya kalau berperang di jalan Allah boleh makan harta zakat. Ada haknya di situ. Auli amilin alaiha, atau bagi orang yang mengelola zakat amilin. Jadi amilin walaupun kaya, karena dia waktunya diambil untuk mengelola zakat, maka dia kehilangan waktunya untuk cari nafkah, maka dia punya hak dari zakat. Yang ketiga, auli ghairimin, atau orang yang punya hutang. Orang yang kaya punya hutang, dia boleh memperoleh hak zakat, tetapi zakatnya itu nanti bukan untuk yang lain, tapi untuk melunasi hutangnya. Makanya nanti di Quran ada kalimatnya wal gharima fi sabilillah, wal gharimin dipisahkan dari seperti yang depannya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulub wal gharimin. Dipisahkan itu. Itu orang kaya diberi zakatnya untuk bayar hutangnya, bukan untuk yang lainnya. Walaupun nanti kita longgar barangkali karena mana yang mendesak, misalnya mau lebaran, orang kaya dapat zakat tentu mendahulukan yang lainnya yang mendesak dengan keyakinan nanti ada yang bayarnya juga. Auli rajulin isyaraha bimadihi, atau ada orang yang kaya tetapi dia membeli zakat ya dengan harta dia. Atau untuk laki-laki yang dia punya tetangga miskin, fatusuddiqu 'alal miskini fa ahdaha al miskinu lil ghani. Atau kita punya tetangga orang miskin, lalu dia menerima sedekah atau zakat. Nah, si miskin itu menghadiahkan pada kita, maka harta zakat tadi boleh kita makan, boleh kita pakai. Di luar itu tidak boleh. Nah, sekarang apa yang terjadi? Harta zakat digunakan macam-macam, membangun musola, bangun madrasah, perbaikan jalan, perbaikan jembatan, untuk acara-acara kegiatan, perlombaan-perlombaan, untuk kegiatan hari besar Islam, itu semuanya haram menurut kesepakat para ulama. Jika itu diterus-teruskan, maka bencana tidak akan berhenti di negeri ini. Maka saatnya umat Islam sekarang untuk mencoba bangun, buat gerakan selamatkan zakat. Mungkin kita bertanya, dari mana sih sumbernya kok bisa seperti itu? Zakat-zakat bisa diambil seenaknya saja, dikelola oleh satu kelompok, dia ngatur sendiri zakatnya, dia menggaji kelompoknya sendiri, sewa kantor sendiri, beli mobil sendiri dengan merek zakat yang menarik, kemudian pasang spanduk di mana-mana. Ada yang lupa kita, zakat itu dibayarkan di tempat di mana dia tinggal dan dibagikan kepada orang miskin di mana ia berada. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim, kata Nabi, ambil dari orang kaya di daerah itu, serahkan pada orang fakir di daerah itu juga. Kita tidak repot transfer yang jauh-jauh. Karena orang yang berhak menerima zakat itu ada di kampung kita sendiri, ada di daerah kita sendiri, tidak jauh dari kita. Ada yang menarik, saudara-saudara, bahwa bisa jadi kekacauan zakat ini berawal dari sebuah buku yang judulnya Panduan Zakat. Saya pernah dapat buku itu, di mana dia katakan bahwa asnaf sabilillah zaman Nabi dan para sahabat yang termasuk asnaf ini adalah para sekalian perang yang tidak memiliki gaji tetap. Pada saat sekarang, bolehlah atas nama asnaf ini dimasukkan pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan, perpustakaan, sarana kesehatan. Kalau satu saat orang miskin tidak sholat Jumat, orang miskin tidak beribadah, karena hak zakatnya dimakan dan digunakan untuk bangun masjid, maka yang menanggung dosa besar adalah petugasnya, amilinnya. Hamba yang dimuliakan, saya ingin sampaikan sekali lagi, selamatkan dana zakat. Selamatkan dana zakat, dan fakir miskin harus diberitahu
di mana dana mereka, di mana harta mereka, di mana uang mereka. Karena orang kaya sudah menyerahkan lewat amilin, tanggung jawab amilin untuk menyampaikannya. Serahkan, tidak usah diolah dan diputar-putar. Sekali lagi, yang lucu adalah para badan amil zakat digaji setiap bulan dari zakat itu, sedangkan fakir miskin belum tentu setahun sekali. Sungguh kezaliman yang sangat besar. Mudah-mudahan di bulan yang suci ini kesadaran kita untuk berzakat meningkat, tetapi di saat yang lain mereka yang bertanggung jawab urusan zakat juga tobat di hadapan Allah, sadar, serahkan zakat kepada fakir miskin, serahkan pada mereka yang berhak, jangan sekali-kali digunakan untuk yang lainnya. Jika engkau bangun pesantren, engkau bangun masjid, engkau bangun mushola, engkau bikin kegiatan dengan uang zakat, engkau telah menyusun api neraka di dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.